Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan secara singkat mengenai bab yang keempat kalau di LKS, yaitu mengenai sumber hukum Islam dan hukum Islam. Perlu kita garis bawahi bahwa sumber hukum Islam dan hukum Islam itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau sumber hukum Islam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Kalau hukum Islam ada dua, terbagi dua. Ada hukum taklifi sama hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan hukum wad'i itu ada 3: syarat, sabab, dan mani. Insya Allah kita akan jelaskan selanjutnya. Nah, yang pertama mengenai sumber hukum Islam. Ini merupakan bab yang lumayan merupakan bab yang lumayan, artinya harus betul-betul fokus kita mempelajarinya gitu. Yang pertama kita akan bahas sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pokok itu ada 2. Sumber hukum Islam yang utama ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau katakanlah hadis. Ini berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, taatlah kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemegang kekuasaan atau kepada pemerintah. Lanjutan ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih pendapat, berbeda pendapat mengenai suatu perkara, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikanlah masalah tersebut, perbedaan tersebut kepada Allah dan Rasul. Nah, banyak para mufasir yang mengartikan bahwa kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul, yaitu maksudnya kembali kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran, dan kembali kepada Rasul maksudnya kepada hadis atau sunnah Rasul gitu. Jadi jelas melalui ayat ini Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber pokok yang utama. Ya. Lalu itu tadi yang pertama, sumber hukum Islam yang pokok. Nah, sekarang sumber hukum Islam secara umum. Sumber hukum Islam secara umum ada 3. Yang pertama tadi apa? Masuk Al-Quran. Yang kedua hadis atau sunnah. Nah, yang ketiga baru masuk ijtihad gitu. Kenapa ijtihad tidak masuk ke dalam sumber hukum yang pokok? Karena sumber dari ijtihad itu dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Sumber atau bahan untuk berijtihad yaitu masih dari Al-Quran dan hadis gitu. Tapi kalau ditanya secara umum sumber hukum Islam ada 3 ya. Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, juga ijtihad gitu. Apa dasarnya bahwasannya secara umum hukum Islam itu ada 3 tadi yang Bapak sebutkan? Ini berdasarkan sebuah hadis. Kalau di buku paket ini halaman 57, hadisnya berbunyi, an Mu'adz, hadis ini diterima oleh Mu'adz, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama ba'atsahu ilal Yaman. Jadi ketika Mu'adz hendak diangkat menjadi gubernur di Yaman, Rasul terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Mu'adz. Kata Rasul, Aro'aita in aradholaka qadho'an kaifa taqdi. Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu? Nah,
Pertanyaan pertama dari Rasul, Muadz, kalau nanti ada masalah, kalau nanti ada yang nanya, apa yang kamu lakukan? Nah, jawaban Muadz, aqdi bi kitabillah. Aku akan memutuskan, menghukumi sesuai dengan kitabullah atau Al-Quran. Lalu Rasul nanya lagi, fa in lam yakun fi kitabillah, kalau persoalan tersebut tidak ditemukan di dalam Al-Quran, Muadz menjawab, fa bi sunnati Rasulillah, aku akan menghukumi sesuai dengan sunnah Rasul. Lalu Rasul nanya lagi yang ketiga, fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau permasalahan tersebut juga tidak terdapat dalam sunnah Rasul, gimana? Jawaban Muadz, ajtahidu ra'yi walal alu, gitu. Yaitu aku akan berijtihad, saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran. Nah, gitu. Itu namanya ijtihad. Saya akan menggunakan akal pikiran. Gitu. Nah, bagaimana respon Rasul mendengar jawaban Muadz ketika ditanya 1-3 tadi? Jawaban Rasul adalah fadoroba sodrahu, maka Rasul meletakkan tangannya di dada Muadz sambil berkata, Rasul alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah lima yardha Rasulullah. Maha suci Allah yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan satu sikap yang disetujui Rasul. Artinya Rasul sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Muadz. Yang pertama, lihat di Quran dulu gak ketemu, lihat di sunnah gak ketemu, baru kamu berijtihad. Nah, itu tadi. Nah, sekarang sumber hukum Islam secara terperinci. Kalau tadi yang pertama sumber hukum Islam yang pokok, Quran, hadis atau sunnah. Sumber hukum Islam secara umum, Quran, sunnah, ijtihad. Dan yang ketiga, hukum Islam secara terperinci. Sumber hukum Islam secara terperinci terbagi dua. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Disepakati maksudnya dipakai oleh semua ulama, setuju. Kalau yang tidak disepakati, ulama ada yang memakai, ada juga yang tidak. Nah, sumber hukum Islam yang disepakati ada 4. Tentu yang pertama dan yang kedua sama, Al-Quran, sunnah. Dan yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Yang mana ijma dan qiyas itu merupakan bagian dari ijtihad. Ya. Jadi ijtihad ada yang disepakati semuanya, apa itu? Ijma dan qiyas. Ada juga bentuk ijtihad yang tidak disepakati, banyak contohnya. Istihsan, istishab, urub, masalah mursalah, syar'u man qablana, mazhab sahabi. Itu contoh yang tidak disepakati. Namun yang disepakati hanya 4 tadi. Dan kita akan bahas Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, masdar ya. Sedangkan secara istilah Al-Qur'anu huwa kitabullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin biwasitati Jibril al-manqulu bitawatir al-muta'abadu bitilawatihi muftatahatun bisuratil Fatihah wa muftatamatun bisuratin Nas. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara mutawatir dan membacanya bisa bernilai ibadah, di mana Al-Quran diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas gitu. Lalu awas ya, maksud mutawatir di sini yaitu ketika Al-Quran turun itu diterima oleh banyak sahabat. Jadi ada sebagian yang kurang tepat mengartikan mutawatir, bahwasanya mutawatir itu adalah berangsur-angsur ya. Jadi yang dimaksud oleh mutawatir yaitu ketika Nabi menyampaikan Al-Quran itu diterima oleh banyak sahabat gitu.
Lalu yang kedua, sunnah atau hadis. Sunnah secara bahasa artinya perbuatan. Hadis katakanlah secara bahasa adalah perkataan gitu. Memang sama-sama aja karena perkataan kan termasuk perbuatan gitu. Jadi hadis itu masih bagian dari sunnah. Maka ketika ada yang bilang, oh ini sunnah Rasul, artinya perbuatan Rasul. Oh ini hadis Rasul, artinya perkataan Rasul gitu. Nah secara istilah sunnah itu adalah ma'uzifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Makanya sunnah atau hadis terbagi tiga. Ada hadis qauli yang berupa perkataan, ada hadis fi'li yang berupa perbuatan, ada juga hadis takriri yang berupa ketetapan. Tentu hadis qauli yang berupa perkataan isinya merupakan perkataan Rasul. Biasanya suka diawali dengan qala. Qala kan berkata, qala Rasulullah, Rasul berkata. Yang kedua hadis fi'li, biasanya hadis fi'li atau perbuatan itu diawali dengan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, yang ketiga hadis takriri, sunnah takriri. Sunnah takriri adalah sesuatu yang belum pernah Rasul katakan, sesuatu yang belum pernah Rasul perintahkan, sesuatu yang belum pernah Rasul lakukan, tapi Rasul memberikan izin untuk melakukannya. Belum pernah dilakukan oleh Rasul, belum pernah diperintahkan Rasul, tapi Rasul mengizinkan untuk melakukannya. Banyak sekali contoh hadis takriri gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian-bagian hadis. Hadis biasanya terdiri dari 3 komponen, ya. Dalam sebuah hadis biasanya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama sanad atau sandaran, yang kedua matan atau isi, dan yang ketiga adalah rawi atau periwayat gitu. Contohnya ada di Bapak ngambil contoh di bab Asmaul Husna di bab yang pertama di halaman 4 di LKS. Ada sebuah hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah rawahu Ibnu Majah. Nah, dari hadis yang Bapak bacakan, hadis tersebut terdiri dari 3 komponen. Yang pertama sanad. Mana sanadnya? An Abi Hurairah. Pokoknya yang di awal hadis ada kata an itu namanya sanad. Kebetulan sanad yang di sini yang dituliskan cuma 1. Tapi kalau di kitab-kitab hadis yang gede itu sanadnya bisa sampai berpuluh-puluh, diterima dari anu dari anu sampai ke Rasulullah SAW. Yang bagian yang kedua yaitu matan atau isi hadis. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Itu namanya isi hadis matan. Dan yang ketiga rawi atau periwayat. Jelas di sini rawa sudah meriwayatkan Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Jadi jelas rawinya Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Dasarnya apa? Hadis sebagai sumber hukum Islam ada di dalam Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala apa yang didatangkan oleh Rasul fakhudhuhu, ambillah, kerjakanlah. Wa ma nahakum, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul kepada kalian fantahu, maka jauhilah gitu. Lalu selanjutnya ada macam-macam hadis. Ada hadis mutawatir, ada juga hadis ahad. Tadi kan ketika menjelaskan Al-Quran, mutawatir adalah ketika Rasul berbicara disampaikan kepada banyak sahabat gitu. Al-Quran semuanya mutawatir. Sedangkan hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Hadis ada yang disampaikan kepada perorangan, 1 orang.
ada juga yang disampaikan kepada banyak orang. Nah, yang disampaikan kepada banyak orang namanya mutawatir. Yang disampaikan kepada perorangan namanya hadis ahad atau satu gitu. Nah, lalu dari segi kualitas hadis terbagi 3. Ada sahih, hasan, dhaif. Ada juga yang keempat maudhu sih. Sahih artinya hadis kuat, hasan artinya baik. Ini hadis ditinjau dari segi perawinya ya. Sahih kuat, hasan baik, dhaif lemah, maudhu palsu gitu. Dari mana kita dapat menentukan hadis ini sahih, hasan, maudhu, dhaif? Dilihat dari sanadnya, dari perawinya gitu. Awas, sahih, hasan, dhaif itu hanya untuk hadis ahad, hadis yang Rasul sampaikan kepada perorangan. Adapun hadis mutawatir itu sudah pasti semuanya sahih. Lalu sekarang Bapak persingkat saja yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad artinya berusaha sekemampuan tenaga, mengeluarkan kemampuan yang terbaik, berusaha ya. Sedangkan secara istilah ijtihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan atau keilmuan untuk mencari suatu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Dan orang yang berijtihad itu namanya mujtahid, bukan mujahid ya. Kalau mujahid itu orang yang berjihad. Kalau mujahid orang yang berjihad, mujtahid orang yang berijtihad gitu. Awas, ada sedikit perbedaan. Tentunya orang-orang yang menjadi mujtahid ini bukan orang sembarangan, harus yang mempunyai kedalaman ilmu dan pengetahuan juga ketakwaannya gitu. Nah, tadi Bapak katakan kenapa ijtihad tidak masuk sumber hukum Islam yang utama? Karena ijtihad juga memakai hadis dan Quran sebagai sumbernya gitu. Contoh bentuk contoh ijtihad, ijma contohnya, ijma dan qiyas. Di dalam Al-Quran tidak ada hukum atau hadis, tidak ada yang menjelaskan secara jelas hukum mengenai narkoba, obat-obatan terlarang ya. Nggak ada ayat yang menjelaskan atau hadis yang menjelaskan narkoba itu haram, nggak ada, atau boleh juga nggak ada gitu. Nah, bagaimana kita dapat menarik kesimpulan bahwa narkoba itu haram? Nah, menggunakan metode qiyas, perbandingan atau analogi. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan khamr atau minuman keras. Di Al-Quran jelas ada ayat mengenai khamr gitu. Kenapa narkoba dibandingkan dengan khamr? Karena memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu iskar atau ada segi memabukkan gitu. Oh, berarti kalau nggak mabuk mah, berarti kalau minum sedikit mah nggak apa-apa, asal nggak bikin mabok. Segala sesuatu yang banyaknya menjadi haram, maka sedikitnya pun menjadi haram gitu. Jadi meskipun tidak memabukkan, tetap itu tidak boleh atau haram gitu. Jadi itu mengenai sumber hukum Islam secara terperinci. Ada yang disepakati 4, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ijma adalah kesepakatan, konsensus, dan Qiyas adalah analogi atau perbandingan. Itu yang disepakati. Adapun yang tidak disepakati lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Islam. Seperti di awal tadi, hukum Islam itu terbagi 2, hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara bahasa taklifi artinya pembebanan dan wad'i artinya kondisi. Kedua hukum ini harus ada. Kalau hukum ini salah satu ada yang kurang, atau misalkan taklifi doang, wad'inya nggak ada, atau sebaliknya, maka ibadah tersebut hukumnya bisa berbeda.
Taklifi ini sangat familiar di kita ya. Sunnah, yang pertama wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Sunnah atau mustahab ya, atau mazhub, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Kalau mubah, mau dikerjakan mau enggak sama aja, tidak apa-apa. Kalau makruh, mau dikerjakan gak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Haram, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Wajib itu lawannya haram, ya kan? Sunnah itu lawannya makruh. Sunnah kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalin gak apa-apa. Kalau makruh, ditinggalin dapat pahala, dikerjakan gak apa-apa. Nah, di tengah-tengah antara wajib dan haram, mubah dan makruh itu ada wajib dan haram, terus sunnah dan makruh, ada mubah. Kalau mubah mau dikerjakan kayak mau enggak sama aja. Nah, yang penting nih, hukum taklifi objeknya atau kenanya itu ke perbuatan, bukan ke benda. Hukum taklif yang 5 tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu kenanya ke perbuatan, bukan ke benda. Maksud Bapak gini, ada anjing, haram nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena belum ada perbuatannya. Diapain tuh anjing? Dimakan. Kalau dimakan haram. Kalau dipegang, nah itu ada perbedaan pendapat. Ya, sholat zuhur, minuman keras, miras, haram nggak? Haram nggak? Belum tentu. Kenapa? Diapain dulu? Kalau diminum, diperjualbelikan, itu baru haram. Tapi kalau cuma dipegang, dilihat, apakah haram? Enggak, gitu. Jadi itu contoh bahwa hukum taklif yang 5 itu kenanya ke perbuatan. Kita dari bangun tidur sampai tidur, bahkan ketika tidur, perbuatan kita tidak terlepas dari yang 5 hukum ini. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Lalu Bapak persingkat, yang kedua yang bagian dari hukum Islam, yaitu hukum wadi. Wadi adalah kondisi. Ada 3, sabab, syarat, mani. Mani itu adalah penghalang gitu. Antara hukum taklifi dan wadi itu harus beriringan. Kalau ada satu yang ketinggalan, maka ibadahnya hukumnya belum jelas. Contohnya, sholat zuhur wajib. Wajib enggak? Tergantung. Kalau dia sudah memenuhi syarat, sabab, bisa jadi wajib. Bapak sekarang pukul 9 nih, sholat zuhur wajib enggak? Kalau Bapak sholat zuhur sekarang jam 9 pagi, jadi dosa Allah. Kenapa jadi dosa? Karena belum ada syarat sama sababnya. Puasa Ramadan wajib enggak? Sekarang mah enggak wajib. Bahkan kalau sekarang puasa Ramadan niatnya haram. Naik haji wajib enggak? Ya nanti di bulan Zulhijjah. Kalau sekarang naik haji mah enggak sah, apalagi lagi di lockdown di Mekahnya. Nah itu. Jadi hukum taklifi sama hukum wadi harus sejalan. Contohnya sekarang lagi bulan Ramadan. Wajib puasa Ramadan? Wajib. Tapi lagi haid kalau perempuan. Nah maka itu ada mani atau penghalang. Sholat 5 waktu wajib, wajib. Udah masuk waktu, apalagi jadi sabab sama syaratnya udah kumpul, tapi lagi haid. Nah itu ada mani atau penghalang. Makanya harus sejajar antara hukum taklifi sama hukum wadi. Baru ibadah tersebut hukumnya wajib. Itu saja yang bisa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.